Saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu sudah ada kabar baik. Sebelumnya itu saya nggak akan pernah berpikir bahwa dalam 1 minggu itu saya masuk 10 juta. Tepuk tangan, Pak. Wow. Hari ketiga 20 juta. Tepuk tangan. Jadi dalam waktu 3 minggu saya 30 juta, berarti seminggunya 10 juta. Itu saya belum pernah sama sekali ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusmadi, biasa dipanggil dengan Aldi Rusmadi, itu tambahan aja. Tapi KTP Aldi Rusmadi. Saya bekerja di satu perusahaan swasta. Nah, namanya semalam sudah Ya, disebut. apa disebutin lagi, Bos? PT Dwima Persada, Pak, Ibu. Bergerak di bidang kontraktor sipil dan bangunan. Agak Nah, saya mengenal LDAY. LDAY di berapa tahun yang lalu? Pandang itu Berapa tahun? sudah 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Tepuk tangan dong. Baru 3 minggu. Awalnya saya Awalnya dia menghujat. Gak apa-apa. Ayo, Bos, jadi cerita. begini, awalnya saya buka YouTube. Ya, awalnya sih memang lucu, geli, dan Lucu dan geli. dan tidak lumrah gitu loh. Saya orang Jawa, Bu. Orang Jawa. Jadi nyeleneh, ini gendeng apa piye iki? Nah, itu yang kata-kata yang pertama Enggak, saya ini gendang. Apa? setelah saya lanjutkan, saya resapi. Pertama di sini kita lihat dari religinya, Pak, Bu. Pertama, bangun malam. Kalau saya tidak bangun karena khawatir kelewat, Pak, Bu. Tidak tidur. Nah, jadi saya tidak tahajud. Saya lakukan mandi, Pak, Bu. Mandi dulu jam 00. Setelah saya mandi, saya berucap atau melakukan sesuatu pengakuan dosa Telanjang bulat. dan tidak pakai selai benang pun. Nggak pakai. Artinya tidak berpakaian ya, Pak, Bu. Dari kamar mandi masuk kamar atau masuk ruangan terserah, bebas. Kebetulan memang tidak ada siapa-siapa. Itu saya lakukan menghadap ke kiblat sambil meminta ampun sama Allah. Pak, Bu, kita selama ini mungkin tidak menyadari bahwa kita semua ini melakukan, bahkan malah menjadi Tuhan kecil. Bapak Ibu kan sering kali ya, mungkin aku kalau sudah punya uang sekian mau ini. Nah, betul, Bu, kamu akan aku belikan ini, aku akan bangun masjid, aku akan bangun panti asuhan dan bla bla bla. Itu nggak boleh, kata Pak Nggak boleh, Haji, ya. karena menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang sudah terjadi dari sejak kita lahir sampai sekarang ini itu tanpa izin Allah nggak akan pernah terjadi, Pak. Jadi maka itu kita jangan menyesali sedikit pun. Kita bermunajat atau berdoa atau meminta ampun itu juga tidak boleh menangis. Senyum, tandain Allah. Allah, ini yang sudah saya lakukan ya, Pak, Bu. Lalu saya mengakui, Pak, selama hidup memang pernah seperti itu. Kita melakukan pengakuan dosa, intinya seperti itu. Dan kita melakukan itu jangan meratapi, jangan sedih, jangan mengeluarkan air mata. Bahkan kita kalau bisa tersenyum, tandain sama Allah. Allah, I love you. Allah, I love you. Allah. Sama Allah, I love you too. Kita bikin takjub sama Allah sebelum Allah membuat takjub kita. Nah, itu yang menjadi pengalaman saya. Kita tidak boleh mendengarkan orang lain yang lagi komen, Pak, Bu, ya. Prinsip kita maju ke depan lurus, niat lillahi ta'ala,
pasti berhasil. Nah, lanjut, itu saya lakukan pertama kali dan kita memang mengakui dosa. Terus hari kedua saya lakukan sholat hajat karena tidak tidur. Kalau sholat tahajud kan harus tidur dulu. Nah, karena saya merasa bahwa ini kalau kelewat saya ketinggalan kereta, jadi saya nggak tidur, Pak. Saya lakukan selama kurang lebih 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu sudah ada kabar baik. Sebelumnya itu saya nggak akan pernah berpikir bahwa dalam 1 minggu itu saya masuk 10 juta. Tepuk tangan, Pak. Wow. Hari ketiga 20 juta. Tepuk tangan. Jadi dalam waktu 3 minggu saya 30 juta, berarti seminggunya 10 juta. Itu saya belum pernah sama sekali ke sini, baru semalam. Dan kedua kali sekarang ini. Ya. Tadi janjian privat sama Pak Haji. Tadi janjian privat, Nggak tapi di- tamunya banyak banget, makanya dia nggak saya panggil. Nggak di Besok tapi- aja, besok kita besok. privat. Seperti itu Pak ceritanya. Jadi singkat cerita, dalam hal ini kami menyampaikan semua bahwa pada dasarnya di sini kita harus legowo, Pak. Legowo, nggak boleh sabar. Kalau sabar jengkel, tahan. Jengkel, tahan. Itu namanya sabar. Nanti kapan waktu meleduk, push. Jangan, harus legowo, lapang dada. Lanjut. Kalau didasari dengan legowo, artinya seperti yang Pak Haji tadi sampaikan bahwa rezeki itu akan datang apabila hati kita terbuka. Ya. Kalau hati kita terbuka, pintu rahmat, rezeki, apapun yang positif akan pasti masuk. Tapi kalau kita sempit, dalam arti kita punya dendam, yang pasti, yang pasti kalau yang namanya hati kita gundah, ngeluh, cerewet, dan lain-lain ya, itu rezeki akan susah masuknya. Kuncinya kita harus gembira, lapang dada, terima apa adanya, dan memang itu sudah kehendak Allah. Bisa nggak mulai nanti pulang dari sini gembira? Harus ya. Coba dengerin. Ini nanti ujung-ujungnya hasilnya pasti semua pengen niru apa yang dilakuin. Ayo lanjut. Dan setelah saya jalani selama seminggu, 3 hari kemudian, pas 2 minggu Pak Haji. Ya. 2 minggu itu biasanya saya sama direktur saya, direktur utama saya itu pelit Pak Bu. Direktur utamanya pelit. Ini dia direktur operasional. Direktur pertama saya itu pelit. Ya pelitnya itu karena memang perhitungan. Tapi dalam hal ini saya lakukan itu setelah saya mempraktekkan setiap hari celana dalam saya balik. Celana dalamnya dibalik. Hari ini ada gak ya celana dalamnya dibalik? Baliknya belakang di depan, depan di belakang, atau dibaliknya terbalik? Oke. Boleh. Jadi celana dalamnya dibalik, yang depannya di dalam, yang dalamnya di luar, itu manjur. Yang depannya taruh di belakang, yang belakang taruh di depan juga manjur. Nyelempet. Mana bentuknya kayak gimana nyelempet? Lanjut. Setelah Celana dalamnya dibalik. celana dalam Baliknya saya nggak sekali ya? Bukan, baliknya nggak sekali. Karena kan kita nggak tahu. Takutnya lawannya kita juga tamunya RDAI. Jadi jangan sekali ya. Kita praktekinnya 3 kali bolak-balik. Copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Copot, pasang lagi. Takutnya musuh kita juga pasiennya RDAI. Lanjut. Ya. dan itu memang saya lakukan Pak Bu. Saya lakukan. Berapa kali bolak-balik? 3 kali bolak-balik. 3 kali. Tapi hasilnya dengerin. Hasilnya. Alhamdulillah direktur utama saya panggil saya, Mas Aldi, besok kita ke notaris ya. Besok kita ke notaris. Hari Jumat kemarin Bu. Ini kan Jumat ya, besok Jumat yang kemarin. Saya diundang di notaris untuk menandatangani kontrak pekerjaan bagi hasil saya 28 miliar Bu. Tepuk tangan dong. Wow. I love you.
Salah alamat bu, I love you sama Allah. Boleh saya sampaikan di sini setelah melakukan ilmu RDAY banyak sekali Pak positifnya. Banyak sekali positifnya. Jadi tidak ada yang tidak positif. Jadi semua positif. Nah, pesan saya hanya satu. Ikhlas, selalu senyum, selalu legowo. Ada apapun yang membisingi kita, artinya orang itu kan nggak semua suka sama kita, cuekin aja. Bos, sebenarnya dia ngomong nyindir dia sendiri, bos. Kan waktu dia lihat ilmu kenceng. Gak apa-apa, lanjut. Jadi memang banyak sekali yang saya sudah rasakan, dan itu hasilnya bukan hanya itu aja. Insya Allah bulan depan sudah ada tender yang sudah antri. Nah, dari hasil itu tadi ada beberapa hal yang memang ada bonus ya. Bonus itu dari beberapa perusahaan. Itu ada salah satunya Rubicon, Pak. Apa tuh, dengar? Iya. Mau saya ilmu Bapak dipraktekin, nanti ibu Bapak ceritain ke anaknya. Kalau nggak ada, ke suaminya. Kalau suaminya nggak ada, Bapak nanti cerita ke istrinya bahwa ini ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Memang kadang nyeleneh, tapi hasilnya kan Rubicon. Gurunya punya, masa muridnya enggak? Saya tadi pakai Jeep Mercy GL 400 warna hitam, seperti punya Pak Jokowi. Bapak dan Ibu juga harus punya Jeep Mercy dong. Jangan pakai mobilnya yang jadul. Lanjut, Bos. Kok bisa dapat Rubicon? Coba cerita, Bos, biar semangat. Ya, pada waktu ada transaksi, memang itu yang saya lakukan. Ini jam 10 ya, Ya, jam 10 itu saya ketemuan. Jadi prepare mandi pagi, sholat duha, habis sholat duha, saya copot lagi, Bu. Dicopot lagi. Celana. Dalamnya kalau mau sholat yang pakai dicopot. Saya copot. Kan kotor. Dia melakukan 9 hari celana dalam nggak ganti-ganti. Kecuali kalau sholat doang. Sholat kan dicopot, kan kotor. Nanti setelah itu dipakai lagi. Coba dengerin dulu. Kan bonusnya Rubicon. Lanjut. Jadi saya pakai. Jadi Rubicon nanti mereknya gambarnya celana dalam. Oleh mobil Jeep, tapi logonya Batman. Saya setelah habis sholat duha, saya copot, saya pakai lagi, saya copot, saya pakai lagi, saya copot, saya pakai lagi 3 kali. Dan yang terakhir pesan Pak Haji, alat kelamin itu memang mujarab, Pak. Alat kelaminnya mujarab. Benar mujarab. Saya colek 9 kali. Colek 9 kali. Saya oles di mulut, Taruh di mulut sambil ngucap. Manut, nurut, katut, sukses, berhasil, jadi. Itu 9 kali saya lakukan itu. Alhamdulillah ada kesepakatan dan sudah ditandatangani. Itu yang saya sudah lakukan. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mungkin untuk testimoni ini hanya satu saya sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu, hanya berbagi aja ya, berbagi pengalaman, bukan berarti riya atau apa. Ini satu motivasi aja supaya saya bisa, masa ibu bapak nggak bisa. Itu ya, saya yakin dan pasti bisa, pasti bisa, gitu ya. Jadi seperti itu, Pak Haji. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.